Hai, saya Fadlan Damayanti, saya dari kelas 11 BDP 2. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 dan nomor 2 matematika. Terima kasih. Nomor 1, jelaskan 3 cara bagaimana penarikan kesimpulan secara logika dan berikan masing-masing contoh di setiap penjelasannya. Yang pertama caranya yaitu modus ponens, yaitu premis 1, jika P, maka Q. Lalu premis 2-nya yaitu P. Maka konklusi atau kesimpulannya yaitu Q. Nih contohnya sebagai berikut. Premis 1, jika Budi belajar, maka Q-nya yaitu Budi pintar. Premis 2 yaitu P, Budi belajar. Ini P, ini Q. P maka Q. Lalu premisnya yaitu P. Premis 2-nya P. Maka kesimpulannya atau konklusinya yaitu Budi pintar. Ini Q. Seperti pada di sini sama caranya sama ini. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang kedua ada modus tollens, yaitu premis 1, jika P, maka Q. Premis 2-nya yaitu negasi Q. Maka kesimpulannya yaitu negasi P. Contohnya seperti berikut. Jika Budi belajar P, maka Budi pintar Q. Lalu premis 2-nya yaitu negasi Q. Negasi Q yaitu Budi tidak pintar. Maka kesimpulannya Budi tidak belajar yaitu negasi P. Nah, ini P, jika P, maka Q. Nah, di sini yang Budi tidak pintar itu negasi Q. Maka kesimpulannya negasi P. Seperti itu. Lalu selanjutnya contoh yang ketiga, modus silogisme, yaitu premis 1, jika P, maka Q. Premis 2-nya, jika Q, maka R. Lalu kesimpulannya jika P, maka R. Contohnya sebagai berikut. Premis 1, jika Budi belajar, maka Budi pintar. Premis 2-nya, jika Budi pintar, maka Budi juara kelas. Lalu kesimpulannya, jika Budi belajar, maka Budi juara kelas. Jika Budi belajar, ini P. Lalu, maka Budi pintar. Ini Q. Jika P, maka Q. Lalu, jika Budi pintar, ini Q. Maka Budi juara kelas. Ini R. Jika Q maka R. Lalu kesimpulannya ini P. Lalu maka Budi juara kelas. Ini R. Kesimpulannya seperti ini P. Jika P maka R. Seperti itu. Nomor 2. Buatlah konklusi atau kesimpulan dari premis-premis di bawah ini. Yang A, premis 1. Jika Erika pengusaha, maka ini P, kita lambangkan. Maka ia berdasi. Ini Q. Jika P, maka Q. Lalu, premis 2-nya, Erika tidak berdasi. Di sini Q-nya maka ia berdasi. Maka ini negasi Q. Di sini dia menggunakan cara modus tollens. Pada modus tollens, premis 1, jika P, maka Q. Premis 2-nya negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Atau juga bisa disebut Erika bukan pengusaha. Erika bukan pengusaha. Atau negasi P. Seperti ini caranya. Lalu soal berikutnya yang B. Premis 1. Jika Amir kaya, maka Amir bahagia. Ini P. Maka Q. Amir tidak bahagia. Berarti ini negasi P. Negasi Q. Ini negasi Q. Maka kesimpulannya ini sama, dia menggunakan modus tollens, yaitu kesimpulannya negasi P. Yang berbunyi Amir tidak kaya. Negasi P. Lalu yang C. Premis 1. Jika ia guru, maka ia mengajar. Ini P. Maka Q. Ia tidak mengajar. Maka ini negasi Q. Sama seperti tadi caranya. Dia menggunakan modus tollens. Maka kesimpulannya yaitu negasi P. Yang berbunyi ia bukan guru. Seperti ini. Yang selanjutnya D.
Premis 1, jika Umi pegawai negeri, maka ia mendapat gaji bulanan. Lalu premis 2-nya, Umi seorang pegawai negeri. Jika Umi pegawai negeri P, maka ia mendapat gaji bulanan Q. Umi seorang pegawai negeri, berarti ini P. Ini caranya menggunakan modus ponen. Berarti kesimpulannya yaitu Q. Umi mendapat gaji bulanan. Oke. Seperti itu. Selesai. Hai, perkenalkan, nama saya Nana Falbi dari kelas 11 PDB 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan secara logika. Terima kasih. Oke, jadi di sini kita bakalan bahas penarikan kesimpulan secara logika matematika. Nah, penarikan kesimpulan secara logika matematika itu ada 3 cara. Yang pertama itu modus ponens. Nah, di sini modus ponens itu konsep dasarnya P1 sama dengan P maka Q. P2 yaitu P. Nah, konklusinya Q. Kita bahas contoh soalnya ya. P1, jika saya makan mie setiap hari, maka saya sakit. Nah, ini kan bentuknya P maka Q. Nah, P2-nya saya makan mie setiap hari. Sama kan kayak ini, berarti nih P. Nah, jadi konklusinya itu Q. Ini kan bentuknya P. Jika saya makan mie setiap hari kan P, maka saya sakit. Ini Q. Nah, berarti konklusinya Q. Yang kedua, itu ada modus tollens. Nah, modus tollens itu konsep dasarnya itu P maka Q, P2-nya negasi dari Q. Nah, konklusinya negasi dari P. Contoh soalnya, jika saya lapar, maka saya makan. Ini P1. P2-nya saya tidak makan. Berarti kan jika saya lapar, maka saya makan. Ini kan bentuknya P maka Q. P2-nya saya tidak makan. Berarti ini kan negasi dari Q. Ini P maka Q. Nah, kan berarti ini kan negasi dari Q ya. Saya makan berarti negasi dari saya makan. Jadi saya tidak makan. Berarti konklusinya saya tidak lapar. Karena negasi dari P. P di sini jika saya lapar. Berarti negasi dari saya lapar berarti menjadi saya tidak lapar. Nah, yang ketiga ada silogisme. Silogisme ini bentuk dasarnya P1 itu P maka Q. P2 yaitu Q maka R. Nah, konklusinya jadi P maka R. Contoh soalnya. Contoh soalnya P1 itu jika kuliah libur maka saya pulang. Nah, ini kan bentuknya P maka Q. Ini P jika kuliah libur, ini P maka saya pulang Q. P2-nya jika saya pulang maka saya senang. Berarti kan ini kan Q maka R. Ini Q jika saya pulang, sama kan ya? Saya pulang, jika saya pulang ini Q maka saya senang. Ini saya senang, ini R. Berarti konklusinya jika kuliah libur maka saya senang. Ini kan bentuknya P maka R. P jika kuliah libur, R saya senang. Jadi benar ya konklusinya jika kuliah libur maka saya senang. Nah, lanjut. Jadi di sini ada soal. Buatlah konklusi dari premis di bawah ini. Nah, ini soal yang pertama. P1, jika Erik pengusaha maka ia berdasi. P2, Erik tidak berdasi. Nah, ini jika Erik pengusaha maka ia berdasi. Ini kan bentuknya P maka Q. Erik tidak berdasi. Erik tidak berdasi. Ini maka ia berdasi ini negasi dari Q. Ini jika Erik pengusaha ini P maka ia berdasi Q. Berarti Erik tidak berdasi, ini negasi dari Q. Berarti ini masuk ke modus tollens. Jadi konklusinya Erik bukan pengusaha. Ini negasi dari P. Karena di sini P Erik pengusaha, maka negasi dari Erik pengusaha ini yaitu Erik bukan pengusaha. Soal yang kedua, P1. Jika Amir kaya, maka Amir bahagia. P2, Amir tidak bahagia. Ini jadi P maka Q. Amir tidak bahagia, berarti ini negasi dari Q. Nah, ini kan jika Amir kaya, ini P maka Amir bahagia, ini Q ya. Nah, berarti P2-nya Amir tidak bahagia, ini berarti negasi dari Q. Berarti ini masuk ke modus tollens. Jadi konklusinya Amir tidak kaya atau negasi dari P. Karena di sini P Amir kaya, maka negasi dari Amir kaya yaitu Amir tidak kaya. Nah, soal yang ketiga, P1.
Jika ia guru, maka ia mengajar. P2, ia tidak mengajar. Jika ia guru, maka ia mengajar. Berarti ini P maka Q. Ia tidak mengajar. Berarti ini negasi dari Q. Jika ia guru, ini P, maka ia mengajar. Ia mengajar Q. Nah, P2-nya ia tidak mengajar. Berarti kan ini negasi dari Q ya. Ini Q, ia mengajar. Negasi dari ia mengajar yaitu ia tidak mengajar. Berarti konklusinya, ini masuk ke modus tollens ya. Jadi konklusinya ia bukan guru atau negasi dari P. Karena di sini P yaitu ia guru. Nah, maka negasi dari P yaitu ia bukan guru. Lanjut ke soalnya nomor 4. P1. Jika Umi pegawai negeri, maka ia mendapatkan gaji bulanan. P2, Umi seorang pegawai negeri. Berarti jika Umi pegawai negeri, maka ia mendapatkan gaji bulanan. Ini sudah termasuk ke P maka Q. P2, Umi seorang pegawai negeri. Umi seorang pegawai negeri, berarti ini kan masuk ke yang P ini ya. Berarti ini P. Jika Umi pegawai negeri, P, maka ia mendapatkan gaji bulanan. Q. Berarti ini masuk ke modus ponens. Jadi konklusinya Umi mendapatkan gaji bulanan atau Q. Hai, nama saya Siti dari kelas 11 PTP 2. Saya akan menjelaskan contoh dari penarikan kesimpulan menggunakan modus ponens, modus tollens, dan modus silogisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas penarikan kesimpulan. Satu, dengan cara modus ponens. Modus ponens adalah argumentasi dengan pernyataan-pernyataan berikut. Jika premis 1 P, maka Q. Dan premis 2 sama dengan P. Konklusinya adalah Q. Contoh, premis 1 adalah jika Tasya lulus SBMPTN, maka Tasya gembira. Ini P, maka Q. Premis 2, Tasya lulus SBMPTN. Ininya P. Konklusinya atau kesimpulannya yaitu Tasya gembira, yaitu Q. Yang cara kedua yaitu modus tollens. Premis 1 yaitu P maka Q, dan premis 2 adalah negasi Q. Konklusinya yaitu negasi P. Contoh, premis 1 P maka Q. Jika hari ini hujan deras, maka Nia tidak keluar rumah. Premis 2 yaitu negasi Q. Nia keluar rumah. Konklusinya yaitu hari ini tidak hujan sama dengan negasi P. 3 yaitu dengan cara silogisme. Jika premis 1 P maka Q dan premis 2 adalah Q maka R. Konklusinya yaitu P maka R. P maka R. Contoh, premis 1 P maka Q. Jika hari ini hujan, maka Nadaya tidak pergi. Nah, premis 2-nya yaitu Q maka R. Jika Nadaya tidak pergi, maka Nadaya nonton voli. Nah, konklusi atau kesimpulannya, jika hari ini hujan, maka Nadaya nonton voli. P maka R. Nomor 2 yaitu, buatlah konklusi dari premis-premis di bawah ini. Nah, soalnya yaitu A. Premis 1, jika Erika pengusaha, maka ia berdasi. Nah, keterangannya yaitu P maka Q. Nah, premis 2 yaitu Erika tidak berdasi. Keterangannya negasi Q. Konklusinya, Erika bukan pengusaha. Nah, keterangannya jadi negasi P. Yang B. Premis 1, jika Amir kaya, maka Amir bahagia. Keterangannya P maka Q. Premis 2, Amir tidak bahagia. Nah, keterangannya jadinya tuh negasi Q. Nah, konklusinya jadi Amir tidak kaya. Keterangannya jadi negasi P. Yang C. P. Premis 1, jika ia guru, maka ia mengajar. Keterangannya P maka Q. Premis 2, ia tidak mengajar. Keterangannya negasi Q. Konklusinya, ia bukan guru, maka keterangannya negasi P. Yang D yaitu premis 1, jika Umi pegawai negeri, maka ia mendapat gaji bulanan. Keterangannya P maka Q. Premis 2, Umi seorang pegawai negeri. Keterangannya P. Konklusinya yaitu Umi mendapat gaji bulanan. Keterangannya Q. Nama saya Putra Amelia dari kelas 11 BDP 2 nomor absen 22. Saya akan menjelaskan tentang 3 cara pengambilan kesimpulan, yaitu modus ponens, modus tollens, dan modus silogisme. Dan juga saya akan menjelaskan soal nomor 2 tentang membuat konklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang uji kemampuan nomor 1 dan 2. Nomor 1, pertanyaannya, jelaskan 3 cara bagaimana penarikan kesimpulan logika dan berikan masing-masing contoh pada setiap penjelasannya. Yang pertama, ada modus ponens. Caranya yaitu premis 1 sama dengan P maka Q. Premis 2 sama dengan P, maka konklusinya adalah Q. Contohnya, premis 1, jika di Jakarta pukul 4, maka di Makassar pukul 5. Ini adalah P maka Q. Premis 2, di Jakarta pukul 4,
Ini adalah P. Ini P. Maka konklusinya adalah Q di Makassar pukul 5. Yang kedua ada modus tollens. Caranya yaitu premis 1 sama dengan P maka Q. Premis 2 sama dengan negasi Q. Negasi itu artinya lawan dari Q. Maka konklusinya adalah negasi P. Contohnya, premis 1, jika saya bosan, maka saya menggambar. Ini adalah P maka Q. Premis 2, saya tidak menggambar. Ini adalah negasi Q. Maka konklusinya adalah saya tidak bosan. Yang ketiga ada modus silogisme. Caranya yaitu premis 1 sama dengan P maka Q. Premis 2 sama dengan Q maka R. Maka konklusinya adalah P maka R. Contohnya, premis 1, jika saya mendengarkan musik, maka saya menyanyi. Ini adalah P maka Q. Premis 2, jika saya menyanyi, maka saya terhibur. Ini adalah Q maka R. Nah, konklusinya itu, jika saya mendengarkan musik, maka saya terhibur. Ini adalah P maka R. Yang nomor 2 soalnya adalah, buatlah konklusi dari premis-premis di bawah ini. Jawabannya, yang A, premis 1, jika Erik pengusaha, maka Erik berdasi. Ini adalah P maka Q. Premis 2, Erik tidak berdasi. Berarti ini adalah lawan dari Q, maka ini negasi Q. Maka konklusinya adalah Erik bukan pengusaha atau negasi P. Ini adalah contoh dari modus tollens. Yang B, premis 1, jika Amir kaya, maka Amir bahagia. Adalah P maka Q. Premis 2, Amir tidak bahagia. Negasi Q. Maka konklusinya adalah Amir tidak kaya. Ini juga contoh modus tollens. Yang C, yang ketiga, premis 1, jika ia guru, maka ia mengajar. Dan ini P maka Q. Premis 2, ia tidak mengajar. Ini adalah negasi Q. Maka konklusinya adalah ia bukan guru. Ini juga contoh modus tollens. Yang terakhir, premis 1, jika Umi pegawai negeri, maka ia mendapat gaji bulanan. Adalah P maka Q. Premis 2, Umi seorang pegawai negeri. Ini adalah P, maka konklusinya adalah Umi mendapat gaji bulanan atau Q. Ini adalah contoh modus ponens. Terima kasih. Halo, nama saya Karina dari kelas 11 BDP 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang logika yang pertama, yaitu jelaskan 3 cara bagaimana kesimpulan secara logika dan berikan masing-masing contoh di setiap penjelasannya. Dan pertanyaan yang nomor 2 yaitu buatlah konklusi dari premis-premis di bawah ini. Terima kasih. 1. Jelaskan 3 cara bagaimana kesimpulan secara logika dan berikan masing-masing contoh di setiap penjelasannya. Ini rumus modus ponens nomor 1 ya. Premis 1 sama dengan P maka Q. Premis 2 sama dengan P. Konklusi sama dengan Q. Contohnya ini premis 1 sama dengan, jika gurunya datang, maka murid senang. Premis 2, gurunya datang. Konklusi, murid senang. Jadi jika gurunya datang itu P, maka Q, murid senang. Gurunya datang P, murid senang Q. Nomor 2. Ini rumus modus tollens. Premis 1 sama dengan P maka Q. Premis 2 sama dengan negasi Q. Konklusi sama dengan negasi P. Contoh, premis 1 sama dengan, jika hari ini hujan, maka saya memakai payung. Premis 2, saya tidak memakai payung. Konklusinya, hari ini tidak hujan. Jika hari ini hujan itu P, makanya itu maka saya memakai payung Q, saya tidak memakai payung negasi Q, hari ini tidak hujan negasi P. Nomor 3, ini rumus modus silogisme. Premis 1 sama dengan P maka Q, premis 2 sama dengan Q maka R. Konklusinya P maka R. Contohnya itu premis 1, jika orang gemar berolahraga, maka badannya sehat. Premis 2, jika badannya sehat, maka peredaran darahnya lancar. Konklusinya, jika orang gemar berolahraga,
maka peredaran darahnya lancar. Jadi jika orang gemar berolahraga itu P, maka badannya sehat Q. Jika badannya sehat Q, maka peredaran darahnya lancar R. Jika orang gemar berolahraga P, maka peredaran darahnya lancar. Buatlah konklusi dari Permis di bawah ini. A. P1. Jika Erik pengusaha, maka ia berdasi. P2. Erik tidak berdasi. Jawabannya, Erik bukan pengusaha. Jika Erik pengusaha itu P, maka ia berdasi Q. Erik tidak berdasi negasi Q. Erik bukan pengusaha negasi P. Jadi modusnya itu modus B. Tolerance. P1. Jika Amir kaya, maka Amir bahagia. P2. Amir tidak kaya. Jawabannya Amir tidak kaya. Jadi jika Amir kaya itu P, maka Amir bahagia Q. Amir tidak kaya negasi Q, Amir tidak kaya negasi P. Jadi modusnya itu modus tollens. C. P1. Jika ia guru, maka ia mengajar. P2. Ia tidak mengajar. Jawabannya, ia bukan guru. Jika ia guru itu P, maka ia mengajar Q, ia tidak mengajar negasi Q, ia bukan guru negasi P. Jadi modusnya modus tollens. D. P1. Jika Umi seorang pegawai negeri, maka ia mendapat gaji. P2. Umi seorang pegawai negeri. Jawabannya, mendapat gaji bulanan. Jika Umi seorang pegawai negeri itu P, maka ia mendapat gaji Q. Umi seorang pegawai negeri P mendapat gaji bulanan Q. Jadi modusnya modus ponens.